Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Dwi Andari dengan RP 20.1001067. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu strategi operasi. Strategi operasi menentukan bagaimana dan di mana suatu produk atau jasa akan diproduksi, tingkat integrasi vertikal dalam proses produksi, penyebaran sumber daya fisik, dan hubungan dengan pemasok. Itu juga harus berurusan dengan tingkat teknologi optimal yang harus digunakan perusahaan dalam proses operasinya. Advanced Manufacture Technology merevolusi operasi di seluruh dunia dan harus terus memiliki dampak besar karena perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan beragam aktivitas bisnis dengan menggunakan prinsip desain dan manufaktur berbantuan komputer atau CAD atau CAM. Penggunaan CAD, sistem manufaktur yang fleksibel, sistem komputer yang dikendalikan secara numerik, kendaraan yang dibantu secara otomatis, robotika dikendali, perencanaan sumber daya manufaktur. Teknologi produksi yang dioptimalkan dan teknik just-in-time berkontribusi pada peningkatan fleksibilitas waktu respon yang cepat dan produksinya yang lebih tinggi. Investasi semacam itu juga meningkatkan biaya-biaya tetap perusahaan dan dapat menyebabkan masalah yang signifikan jika perusahaan tidak dapat mencapai skala atau ruang lingkup ekonomi. Strategi selanjutnya yaitu strategi pembelian. Strategi pembelian berkaitan dengan mendapatkan bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi operasi. Strategi pembelian ini penting karena bahan dan komponen yang dibeli dari pemasok mencakup 50% dari total biaya produksi perusahaan manufaktur di Inggris, Amerika Serikat, Australia, Belgia, dan Finlandia. Pilihan pembelian dasar adalah sumber berganda satu-satunya dan paralel. Di bawah beberapa sumber, perusahaan pembelian memesan bagian tertentu dari beberapa vendor. Multiply sourcing secara tradisional dianggap lebih unggul daripada pendekatan pembelian lainnya karena memaksa pemasok untuk bersaing bisnis pembeli penting, sehingga mengurangi biaya pembelian. Dan jika satu pemasok tidak dapat pengirim, biasanya pemasok lain dapat melakukannya, sehingga menjamin bahwa suku cadang dan persediaan selalu tersedia saat dibutuhkan. Berbagai sumber telah menjadi salah satu cara bagi perusahaan pembelian untuk mengontrol hubungan dengan pemasoknya. Selama pemasok dapat memberikan bukti bahwa mereka dapat memenuhi spesifikasi produk, mereka disimpan dalam daftar pembeli dari vendor yang dapat diterima untuk suku cadang dan persediaan tertentu. Sayangnya, praktik umum menerima tawaran terendah sering mengorbankan kualitas. Selanjutnya yaitu strategi logistik. Strategi logistik berkaitan dengan aliran produk masuk dan keluar prosesnya manufaktur. 3 tren yang terkait dengan strategi ini terbukti sentralisasi, outsourcing, dan penggunaan internet. Untuk mendapatkan sinergi logistik di seluruh unit bisnis, perusahaan mulai memusatkan logistik di grup kantor pusat. Grup logistik terpusat ini biasanya terdiri dari spesialis dengan keahlian di berbagai moda transportasi seperti kereta api atau truk, bekerja untuk mengumpulkan volume pengiriman di seluruh perusahaan untuk mendapatkan kontrak yang lebih baik dengan pengirim. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa logistik outsourcing mengurangi biaya dan meningkatkan waktu pengiriman. Dan banyak juga perusahaan menggunakan internet untuk menyederhanakan sistem logistik mereka.
Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen sumber daya manusia, SDM. Strategi SDM antara lain membahas masalah apakah perusahaan atau unit bisnis harus mempekerjakan sejumlah besar karyawan berketerampilan rendah yang menerima gaji rendah melakukan pekerjaan berulang. Gaji dan kemungkinan besar berhenti setelah waktu singkat. Strategi restoran McDonald atau memperkerjakan karyawan terampil yang menerima gaji relatif tinggi dan dilatih silang untuk berpartisipasi tim kerja yang mengatur diri sendiri. Seiring meningkatnya kompleksitas pekerjaan semakin cocok untuk tim dalam hal upaya pengembangan produk yang inovatif. Perusahaan multinasional mungkin semakin banyak menggunakan tim dibandingkan kerja individual, kerja swakelola di afiliasi asing mereka maupun di operasi negara asal. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tim kerja mengarah pada peningkatan kualitas dan produktivitas, serta kepuasan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Perusahaan yang mengikuti persaingan diferensiasi melalui kualitas tinggi, menggunakan masukan dari bawahan dan rekan kerja dalam penilaian kinerja untuk tingkat yang lebih besar daripada perusahaan yang mengikuti strategi bisnis lainnya, yaitu adanya strategi teknologi informasi. Perusahaan semakin banyak menggunakan strategi teknologi informasi untuk menyediakan unit bisnis dengan keunggulan kompetitif. Perusahaan multinasional menemukan bahwa memiliki intranet yang canggih memungkinkan karyawan untuk berlatih manajemen lebih cepat, di mana anggota tim proyek yang tinggal di satu negara dapat menyerahkan pekerjaan mereka kepada anggota tim negara lain. Dengan demikian, shift malam tidak lagi diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak terjemahan instan. Juga memungkinkan pekerja untuk berkomunikasi secara online dengan rekan kerja di negara lain yang menggunakan bahasa berbeda. Banyak perusahaan seperti Lockheed Martin, General Electric, dan Whirlpool menggunakan teknologi informasi untuk membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan pemasok mereka melalui extranet yang canggih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.